Kita semua tahu kan di dunia ninja Konoha gak cuma berhadapan sama misi-misi berbahaya aja, tapi juga tantangan keuangan yang serius. Bahkan mayoritas penduduk Konoha mengalami masalah finansial yang bisa bikin mereka bangkrut. Tapi tenang aja, dalam video kali ini gue akan ngebahas penyebab serta solusi versi gue agar kalian bisa menghindari kebangkrutan ini. Jadi, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa like juga subscribe-nya. Pertama, kita bahas soal mindset dulu nih. Basically, ada dua jenis mindset, yaitu mindset pemenang dan mindset pecundang. Orang-orang dengan mindset pemenang bakal selalu nyari jalan gimana supaya bisa sukses. Dan mereka nggak peduli berapa banyak rintangan yang menghadang. Sedangkan orang-orang dengan mindset pecundang fokusnya bukan nyari jalan, tapi cuma cari alasan. Dan mereka nggak peduli seberapa banyak peluang yang ada di depan mata mereka. Dan masalahnya, mayoritas orang masih terjebak di mindset pecundang. Nggak terkecuali juga dalam hal keuangan. Makanya nggak heran kalau 70% rakyat Konoha itu masih berada dalam kategori rentan miskin. Cuman bisa hidup dari gaji bulanan ke gaji bulanan. Dan bahkan buat dana darurat pun sering nggak punya. Nggak percaya? Gue udah pernah bahas dan kalian bisa simak di video gue yang ini. Sebenarnya orang-orang bisa aja nyalahin pendapatan mereka yang dirasa kurang cukup. Tapi menurut gua, 90% masalah keuangan kita itu gak ada hubungannya sama jumlah duit yang kita punya, Pak. Tapi lebih ke gimana kemampuan kita buat ngatur duit yang ada saat ini. Biar kalian ngerti, bakal gua kasih unjuk apa maksud gua di poin-poin berikutnya. Sekarang coba kita bahas soal investasi kalian. Pernah nggak Pak lihat anak kecil yang kalau lagi dimarahin langsung drama dan bilang, "Aku nggak mau makan." Seolah-olah mereka menolak makan sebagai hukuman berat buat kalian. Nah, persis gitu loh yang sering kejadian di gua kalau lagi ngomongin soal investasi ke orang-orang. Ada aja yang baper dan meraung lalu cerita ke seluruh dunia kalau mereka nggak mau ikutan investasi dengan berbagai alasan. Well, gua ngerti sih kalau nggak ada yang bisa jamin investasi kalian bakal tumbuh 20% tiap tahun. Karena yang namanya investasi itu sama aja kayak dagang cuy. Selalu ada resiko, nggak bakal selamanya untung dan bisa aja rugi. Kalau kalian gak mau dikasih 20% plus per tahun dengan resiko yang gede kayak saham atau forex, kalian masih bisa pilih yang dapatnya 10-12% per tahun dalam jangka panjang, kayak index fund yang resikonya lebih kecil. Gak parah-parah amat kan? Atau kalian bisa pilih yang return rata-ratanya cuman 5-6% aja per tahun dengan resiko yang nyaris gak ada kayak ori atau obligasi FR. Masih mendingan kan daripada duit kalian cuman diem dan gak muter sama sekali? Kak, di video yang ini kan lo bilang asal invest rutin 1,5 juta tiap bulan bisa jadi miliarder dapat 5M, tapi nunggunya 30 tahun. Dan kelamaan ogah gua. Oke, kalau lu gak mau nunggu lama, ya gampang, tinggal lebihin aja invest duit per bulannya. Males banget, masa kudu ngorbanin duit lagi? Secara kan ada barang-barang dan gadget ini itu yang pengen gua beli. Oke, kalau gitu ya manfaatin waktu luang lo buat start bisnis atau kerja freelance biar dapat duit lebih. Halah, gila aja. Gua kan juga butuh hidup bergaul sama teman-teman gua, Kak. Ya udah, gimana kalau lo coba bangun 1 jam lebih awal buat kerja? Bah, kalau jam tidur kurang, ntar gua jadi sakit, lo mau tanggung jawab, Kak? Jadi sekarang kalian udah ngerti belum? Kenapa mayoritas orang itu mindsetnya masih pecundang? Karena pada banyak maunya tapi nggak mau berkorban. Intinya, kalian harus berani keluar dari zona nyaman
siap ngambil resiko, kerja keras, dan rela korbanin waktu juga. Kalau pengen maju, nggak bakal ada hasil tanpa ada yang namanya usaha, Pak. Begini Pak, investasi itu bukanlah jalan pintas buat jadi kaya raya. Jadi jangan termakan rayuan gombal dari pihak manapun yang pengen ngejual ide sesat ini ke kalian. Ingat, investasi itu adalah cara buat kalian memanfaatkan duit yang ada sebagai alat biar bisa dapetin penghasilan lebih. Gak ada itu yang namanya solusi instan Pak, kecuali kalau kalian mau jual ginjal. Kalau kalian pengen sukses lebih cepat, ya bisa-bisa aja. Tapi kalian juga harus ngasih effort lebih. Misalnya, belajar invest yang benar secara teknikal dan fundamental, serta invest dengan duit yang lebih banyak biar dapat hasil yang lebih gede. Sesimpel itu aja sebenarnya. Oh iya, buat kalian yang pengen tahu gimana caranya investasi yang aman buat pemula, bisa tonton video gua yang ini. Kalau kita ngomongin soal cara cerdas mengatur keuangan, hidup seolah-olah sengsara sebenarnya bukan solusi finansial yang oke, Pak. Tapi, gaya hidup mewah jor-joran juga bakal bikin pusing. Yang paling benar adalah untuk bisa berada di tengah-tengahnya sesuai dengan kemampuan, tapi sambil tetap bisa menikmati kesenangan-kesenangan kecil dalam hidup. Dan kalau kalian pengen tahu gimana caranya, bisa simak video gua yang ini. Buat kalian yang pengen keluar dari lingkaran kemiskinan, maka ada dua hal simpel yang bisa kalian lakuin mulai dari sekarang. Pertama, tinggalin kebiasaan ngekredit barang-barang konsumtif. Gak usah bingung, ikutin aja aturan simpel yang namanya buy 5 rule. Intinya, kalau duit cash yang kalian punya saat ini nggak cukup buat beli 5 barang itu sekaligus, maka mending tahan diri dulu atau cari yang lebih murah aja. Dan dari sini, lama-lama kalian bakal lihat ada duit lebih di rekening kalian. Kalau udah gitu, hal kedua yang bisa kalian lakuin adalah ambil duit lebih tadi dan investasikan, biar bisa ngehasilin pendapatan yang lebih banyak lagi. Dan kalau kalian pengen punya passive income yang lebih gede, berarti harus invest lebih banyak lagi. Terus gimana caranya, Kak? Kalian bisa kerja sampingan atau bikin bisnis yang bisa nambahin duit buat diinvest. Dan sekarang ini peluangnya itu jauh lebih gampang berkat adanya kecanggihan internet, Pak. Buat kalian yang masih bingung mau start dari mana, kalian bisa tonton 2 video gua yang ini secara berurutan. Biasanya, kalau ditanya soal murah dan mahalnya biaya kepemilikan mobil, kebanyakan bakal ngejawab nggak jauh dari harga mobil, DP, dan cicilan. Padahal biaya kepemilikan mobil itu tidak sebatas itu aja. Kalian juga perlu mikirin bunga cicilan, biaya pajak, bahan bakar, perawatan, asuransi, hingga penyusutan kendaraan. Gak lupa juga ada biaya tol dan parkir. Jadi, harga mobil yang kelihatan murah belum tentu biaya kepemilikannya juga murah. Bisa aja sebaliknya. Maka gak jarang ada yang nyaranin buat gak usah beli mobil sampai mampu beli tunai, karena bunga kreditnya aja udah tinggi. Tapi gue paham sih, denger kata gak boleh beli mobil sampai mampu, itu pasti bikin kuping kalian pada berdiri, Pak. Oke, ayo kita bahas. Kepemilikan mobil standar sekelas MPV itu aja bakal nyedot dompet kalian sekitar 8,5 juta per bulan, Pak. Dan hitungan bodoh-bodohnya cicilan kalian lunas, itu mobil masih bakal ngabisin sekitar 4 jutaan per bulan. Nah, sekarang coba tanya deh ke diri sendiri,
Apa kalian beneran butuh mobil yang nguras duit segitu banyak? Sedangkan kalian aja nggak punya investasi apa-apa, nggak ada tabungan juga, dan belum punya sumber income lain kecuali gaji. Padahal kalau duit yang terbuang buat mobil itu bisa kalian eman-eman, 1,5 jutanya aja tiap bulan buat diinvest rutin, itu dalam 30 tahun udah bisa beranak jadi 5M loh. Mulai pada kebayang belum maksud gua? Gini Pak, sebenarnya kalau cuman buat status sosial semata, maka mobil itu hitungannya adalah pengeluaran konsumtif. Mobil itu jadi pengeluaran yang harus dipikirin, soalnya nilainya bakal makin turun seiring dengan pemakaian kalian. Gak masalah sih kalau kalian pengen beli mobil, tapi saran gua, pastiin dulu kalau kalian mampu beli mobil itu tanpa kredit, biar biayanya gak terlalu gede. Jadi agak benci ya sama kata mampu. Pernah nggak nyoba buat jumlahin semua cicilan yang harus kalian bayar selama kredit mobil? Kalau udah, maka kalian bakal tahu kalau harga kredit itu bakal jauh lebih tinggi dibanding kalau kita beli mobil dengan tunai. Tapi kan ada diskon harga, dapat diskon cicilan juga. Ya, namanya juga strategi marketing, Pak. Meskipun diiming-imingi dengan diskon-diskon itu, kalau kalian lebih teliti lagi, harganya tetap aja jauh lebih gede daripada harga kalau kita beli tunai. Jadi, buat apa sih ngutang beli mobil yang jelas-jelas nilainya bakal turun seiring pemakaian? Gua sangat yakin kalau setiap orang, warga Indonesia itu sangat bisa kok buat keluar dari jurang kemiskinan. Gua nggak bilang mudah, tapi itu sangat possible, sangat mungkin buat kalian wujudkan. Asalkan ada kemauan buat berubah. Dan kalian bisa mulai aja dulu dari hal-hal kecil yang gua share tadi. Wah, bacot aja lu Kak, banyakan kata-kata dewanya doang. Ya kagak lah, secara di video yang ini kan gue udah buka-bukaan kalau dulu startnya juga mengais-ngais dari nol Pak. Jadi kalau gue aja bisa mencapai apa yang gue dapat hari ini, maka kalian semua yang nonton video ini harusnya juga bisa ngelakuin hal yang sama persis. Betul? Oke, itu dulu video kali ini. Thank you for watching, kalian semua luar biasa, and I will see you again very soon. Take care.